Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi Rabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hormat dosen pengampu mata kuliah yaitu Pak Sukri M. Sukri Fadil MSI. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ekstabilitas dan kontraksi otot dengan beranggotakan kami dari kelompok 2 dengan anggota 7 orang. Yang pertama Sofriani Eka Juju, yang kedua Akbal bin Syafi'i, yang ketiga Anissa Rahman Rusiati, yang keempat Fadila Nur Islami, yang kelima Kanzaki Faras, yang keenam Reska Sutrianti, yang ketujuh Nabila Rahmacila Azura. Topik yang pertama akan dibacakan oleh Sofi. Kepada Sofi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk materi yang pertama yaitu eksitabilitas otot. Next. Tentunya kita harus mengetahui apa itu eksitabilitas ini sendiri. Eksitabilitas ini merupakan kemampuan untuk merespon suatu stimuli. Stimuli yang mempengaruhi otot dapat bersifat elektrokimiawi, seperti aksi potensial dari saraf yang mempersarafinya, atau mekanikal seperti pukulan atau benturan dari luar pada otot. Itu dikemukakan oleh Kyle pada tahun 2010. Eksitabilitas ini sendiri adalah menerima dan menjawab respon. Eksitabilitas disebut juga dengan iritabilitas, yaitu kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. Next. Adapun sifat-sifat dari otot, yang pertama itu kontraktilitas, di mana kemampuan otot untuk mengadakan respon atau memendek bila dirangsang. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut. Yang ketiga, elastisitas, merupakan kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami ekstensibilitas atau kontraktivitas. Yang keempat, eksitabilitas merupakan kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. Selanjutnya itu ada macam-macam rangsangan. Yang pertama itu rangsangan mekanik dengan pemberian sentuhan atau tekanan. Yang kedua rangsangan kimia dengan pemberian zat kimia. Dan yang ketiga itu rangsangan listrik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sofi telah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reska. Kepada Reska, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai intensitas rangsangan. Rangsangan yang diberikan kepada otot memiliki intensitas yang berbeda-beda. Yang pertama, ada rangsangan subminimal, yaitu belum menimbulkan kontraksi otot. Yang kedua, ada rangsangan minimal, tepat menimbulkan kontraksi otot. Yang ketiga, ada rangsangan submaksimal, rangsangan yang menimbulkan kontraksi mulai dari kontraksi minimal sampai kontraksi maksimal. Selanjutnya, ada rangsangan maksimal, yaitu rangsangan yang menimbulkan kontraksi maksimal. Dan yang kelima, ada rangsangan supramaksimal, yaitu rangsangan yang lebih besar dari rangsangan maksimal, namun tetap menghasilkan kontraksi yang maksimal juga.
Nah, selanjutnya, bila suatu serabut otot dirangsang, maka akan ada dua kemungkinan, atau disebut dengan all or non contraction. Yang pertama, serabut otot tidak berkontraksi sama sekali, atau kemungkinan kedua, serabut otot tersebut berkontraksi dengan maksimal. Nah, selanjutnya ada grading contraction, yaitu terjadi bila otot atau berkas otot dirangsang, maka kuat kontraksi yang berlangsung sangat ditentukan oleh intensitas rangsang, frekuensi, dan lamanya pemberian rangsang. Otot mengandung ratusan atau ribuan serabut otot. Bila rangsang yang diberikan minimal, maka otot yang berkontraksi juga minimal. Dan bila rangsang dinaikkan, maka kuat kontraksi akan meningkat pula. Namun, jika rangsang terus dinaikkan hingga supramaksimal, ternyata kuat kontraksi tidak bertambah tetapi tetap maksimal. Hal ini disebabkan karena semua serabut otot telah berkontraksi. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reska telah menjelaskan materi dengan baik. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kontraksi otot. Kontraksi otot disebabkan karena adanya interaksi jembatan silang antara aktin dan miosin melalui mekanisme pergeseran filamen. Sewaktu kontraksi, filamen tipis di kedua sisi sarkomer bergeser ke arah dalam terhadap filamen tebal yang diam menuju pusat pita A. Saat bergeser, filamen tipis menarik garis-garis Z sehingga sarkomer memendek, menyebabkan seluruh serat otot memendek. Selanjutnya, mekanisme kontraksi otot. Yang pertama, adanya rangsangan dari otak melalui akson neuron motorik ke serabut otot. Rangsangan ini disampaikan pada akson terminal dan menyebabkan terjadinya potensial aksi. Selanjutnya, terjadi pelepasan asetilkolin dari sinaptik fisikal pada bagian sinapsis ke dalam sinaptik gutter. Yang kedua, asetilkolin yang berada di sinapsis gutter akan diberikan dengan reseptornya pada sarkolema, sehingga terjadi depolarisasi membran sel otot rangka atau perubahan permeabilitas membran sehingga ion natrium dan kalium keluar. Depolarisasi tersebut menimbulkan potensial aksi membran sel, kemudian disebarkan ke seluruh membran sel dan tubulus T. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa telah menjelaskan materi dengan baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Ramacila. Kepada Cila, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya ada mekanisme kontraksi otot yang ketiga. Potensial aksi yang disebarkan dari membran sel akan diteruskan melalui tubulus transversal. Selanjutnya dirangsang terminal sisterna sarkoplasmik retikulum untuk melepaskan ion kalsium. Ion kalsium ini akan memberi ikatan dengan troponin C pada filamen aktin, sehingga akibatnya mendorong filamen tropomyosin yang menutup celah-celah aktivesit filamen aktin sehingga aktivesit terbuka. Next, sumber energi dari kontraksi otot ATP. Yang pertama itu fosfokreatin yang mengandung banyak ATP dan dapat langsung digunakan oleh otot, tapi cepat habis, sekitar 5-8 detik. Pada di bawah ini teman-teman dapat melihat itu produksi ATP untuk kontraksi otot. Selanjutnya yang kedua ada proses glikolisis dari glikogen membentuk 2 ATP, asam pirufat dan asam laktat. Dapat di sebelahnya teman-teman lihat gambarnya. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Cila telah mempresentasikan hasil dengan baik. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Fadila Nur Islami. Kepada Dila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mengenai energi kontraksi otot yang ketiga, yang mana berasal dari fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif merupakan kombinasi antara oksigen dengan produk glikolisis, tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan energi. Umumnya 55% sumber energi otot didapatkan dari sumber ini. Dapat dilihat pada gambar di samping merupakan respirasi dari aerob, di mana hasil dari glikolisis ini akan
dilanjutkan kepada fosforilasi oksidatif dan menghasilkan ATP yang akan digunakan untuk kontraksi otot. Nah, berikut merupakan skema dari ketiga sumber energi pada kontraksi otot yang mana pada yang pertama itu pada proses kreatin fosfat yang akan menghasilkan ATP. Yang kedua ada glikolisis, yang mana itu glikogen akan berubah menjadi ATP. Yang ketiga ada oksidatif phosphorylation, yang mana akan menghasilkan ATP dan juga asam laktat. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dila telah menyampaikan materi dengan baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Akbal bin Syafi'i. Kepada Akbal, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai jenis-jenis kontraksi otot. Yang pertama ada kontraksi isometrik, yaitu kontraksi isometrik ini menghasilkan kekuatan tanpa mengubah panjang otot. Ini biasanya terjadi pada otot yang ditemukan di tangan dan lengan bawah. Panjang otot tidak berubah dan sendi tidak bergerak, sehingga berlaku untuk pegangan cukup. Itu terdapat pada gambar yang A, isometric contraction. Adapun contohnya yaitu adalah ketika otot-otot tangan dan lengan bawah memegang objek, sendi tangan tidak bergerak. Tapi otot-otot menghasilkan kekuatan yang cukup untuk mencegah objek jatuh. Next. Yang kedua ada kontraksi konsentris, yaitu jenis kontraksi otot ini di mana otot-otot mempersingkat untuk menghasilkan kekuatan. Ini biasanya terjadi pada otot yang berkontraksi karena mekanisme filamen geser, dan itu terjadi di seluruh otot. Kontraksi tersebut juga mengubah sudut sendi di mana otot melekat, karena mereka dirangsang untuk kontrak sesuai dengan mekanisme filamen geser. Skemanya itu ada pada gambar yang B. Selanjutnya, next. Yang terakhir ada kontraksi eksentrik. Hasil dari kontraksi eksentrik dalam pemanjangan otot. Kontraksi seperti mengurangi kecepatan sendi otot, yaitu bertindak sebagai rem untuk kontraksi konsentris dan dapat mengubah posisi kekuatan beban. Kontraksi ini dapat menjadi sukarela dan tidak sukarela. Selama kontraksi eksentrik, otot memanjang sementara di bawah ketegangan karena kekuatan lawan yang lebih besar dari gaya yang dihasilkan oleh otot daripada yang bekerja untuk menarik bersama dalam arah kontraksi otot. Otot bertindak untuk mengurangi kecepatan sendi pada akhir gerakan atau mengontrol reposisi beban. Untuk skemanya itu ada pada gambar C. Next. Baik, itu presentasi dari 3 slide terakhir. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Malu bertanya sesaat di jalan ya. Terima kasih dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 dengan judul ekstabilitas dan kontraksi otot. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.